Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah tunggu jeda kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Halo semua, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengelola keuangan pribadi. Nah, di sini kita akan membahas mengenai apa saja tahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan pribadi tersebut. Baik, langkah pertama yaitu apa sih yang dimaksud dengan anggaran keuangan keluarga? Nah, anggaran keuangan keluarga adalah rencana tertulis mengenai penerimaan maupun pendapatan dan pengeluaran yang disusun dalam periode tertentu, yang dimana ada batasan-batasan tertentu dari anggaran keuangan tersebut. Nah, biasanya dalam bentuk bulanan, yang dimana tujuannya adalah untuk mengelola keuangan secara bijak agar kebutuhan terpenuhi dan tujuan finansial tercapai. Kemudian, bagaimana sih cara kita menyusun anggaran keuangan itu dengan baik? Yang pertama, mengidentifikasi pendapatan, baik itu berupa gaji pokok, tunjangan, pendapatan usaha sampingan, maupun bunga tabungan atau investasi. Setelah kita melakukan pengidentifikasi pendapatan, kemudian kita mengelompokkan pengeluaran, yaitu yang pertama, kebutuhan pokok, yang terdiri dari makanan dan minuman, tempat tinggal, listrik, air dan internet, transportasi, serta pendidikan anak. Kemudian, setelah kita menentukan pengeluaran kebutuhan pokok, maka kita akan melakukan ataupun mengelompokkan kebutuhan sekunder, yaitu rekreasi, hiburan, belanja non-rutin, maupun makanan di luar. Kemudian dari segi tabungan dan investasi, yang termasuk yaitu dana darurat, tabungan pendidikan, maupun investasi jangka panjang. Kemudian dari pembayaran hutang, baik itu dari segi cicilan kendaraan, kartu kredit, maupun pinjaman lainnya. Nah, hal itu perlu kita tentukan ketika kita ingin membuat sebuah anggaran kebutuhan ataupun keuangan dari berbagai transaksi yang telah kita lakukan. Kemudian apalagi nih yang harus kita susun, selanjutnya yaitu menyusun pos anggaran berdasarkan prioritas. Gunakan pendekatan 50/30/20 sebagai contoh. 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan, 20% untuk tabungan, investasi, dan pembayaran hutang. Kemudian yang terakhir yaitu memonitor atau mengevaluasi dari segala suatu hal yang kita telah lakukan sebelumnya, yaitu dengan cara mencatat pengeluaran harian, gunakan aplikasi keuangan atau buku catatan, bandingkan atau realisasikan anggaran, kemudian koreksi jika terjadi pemborosan atau defisit. Adapun tips menyusun anggaran yang realistis, yang pertama, libatkan semua anggota keluarga, buat anggaran berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan, kemudian sisihkan dana darurat, minimal 3/6 bulan pengeluaran, serta hindari utang konsumtif.